Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanil kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ta'lim muta'allim yang dirahmati oleh Allah Mahadria, jamaah Mahadria yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah jumpakan saya dan Anda dalam mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Ini kita membahas mengenai al-kabair, dosa-dosa besar, ya, mengenai riba. Dan adminnya menginginkan ada tambahan dalil-dalil soal riba, membahasnya lebih dalam, sebab khusus spesial riba ini telah halal, ya, telah dihalalkan, padahal haram, ya, padahal haram, telah dihalalkan, ya. Dan siksanya ini adalah siksa kubur dan siksa akhirat untuk riba ini. Maka berhati-hati, ya, di dalam perkara hal ini. Saya katakan ada siksa kubur dan siksa akhirat itu terdapat di dalam dahsyatnya siksa kubur dan dahsyatnya siksa akhirat. Juga terdapat di dalam kitab ada apa setelah mati. Ya, ada apa setelah yang ada di dalam kitab itu. Oke. Halaman berapa al-kabairnya? 89. Ada yang belum dapat al-kabair? Tidak ada, semuanya dapat al-kabair. Saya ada, dulu saya dapat fotokopian. Ya. Nah, ini halaman 9. 89. Oke, silakan 89. Fadhal. Al-Kabair halaman 89. Dosa besar ketujuh memakan riba. Allah Ta'ala berfirman dan menyuburkan sedekah. Allah akan menyuburkannya, yaitu Allah akan menumbuhkan dan mengembangkan sedekah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah satu biji kurma yang baik, dan Allah tidak akan menerima sedekah kecuali yang baik-baik, maka Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian menumbuh kembangkannya sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan anak kudanya sehingga menjadi sebesar bukit. Iya, makanya untuk yang dikembangkan itu ada di dalam ayat bawahnya Al-Baqarah 261. Ya toh? Tetapi Allah menerima yang baik-baik itu Al-Baqarah 268. Ya, 268. Itu hanya menerima yang baik-baik saja.
Lalu kemudian tadi dikatakan dan menyuburkan sedekah, itu ada di dalam surat 30 ayat 39. Ya. Rata-rata orang yang riba itu menyamakan dengan jual beli. Kalau Anda mendengarkan kajian kami pada Ahad kemarin, itu ada dalam kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini karya daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, bermadhab Hambali. Tetapi beliau mengambil perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Spesial untuk riba, mohon maaf sekali, saya dan Anda tidak diperkenankan berinteraksi sama sekali dengan orang yang melakukan riba atau terlibat di dalam riba. Bagaimana jika itu anak kita? Ya, bagaimana jika itu keluarga kita, dan itu semuanya ada di dalam kunci-kunci rizki. Ya, berat memangnya Al-Kabair tentang riba ini. Riba lebih berat daripada zina. Sedangkan saya dan Anda menghukumi orang zina itu, pokoknya najis sekali ya. Anda melihat, pokoknya lihat itu. Tapi Anda dan saya senyum ketika ada orang riba. Oh, bisa nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, kita bangga. Padahal dosanya lebih besar. Kita ketika kita memuji dia, saya langsung sudah dapat dosa kita. Dalilnya sudah lengkap, nanti saya dan Anda tahu hukumnya itu. Berat sekali. Makanya Imam Syafi'i menyatakan tidak diperkenankan saya dan Anda berinteraksi sama sekali dengan mereka. Nah, itu kan berat. Sampai salaman, cipika-cipiki, wis kena sampai. Ya, saking beratnya. Bukan saya hanya sekedar menyampaikan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Jadi karena ini dosa besar memang. Ya, dosa besar. Ada pertanyaan? Kalau anak kamu melarang ke anak tidak boleh kita udah melarang beberapa kali, tapi dia anak kita bisa dilarang, tapi menantu ya melarang. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Maka kita menghajar mereka. Menghajar itu ya memutuskan tali silaturahim dalam rangka untuk mentafsir mereka, memberi peringatan. Itu ada di dalam Quran, bukan saya loh ya. Allah sendiri yang berfirman di dalam surat 68. Ya. 58. Ayatnya terakhir surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayatnya 22. Ada di dalam surat 60 Mumtahanah ayatnya 1. Ada di dalam surat 33 ayatnya 36. Ada di dalam surat 49 ayatnya 1. Oh, sampai segitu. Memutuskan dengan anak. Makanya sampai tak sebelum mengatakan itu, sampai masalahnya ya tadi tidak memahami tadi surat Mujadilah ayat terakhir. Padahal itu dengan memutuskan itu Anda telah bersilaturahim dengan dirinya. Jadi kita tuh kalau misalnya itu nggak bisa harus putus sama anak. Bukan putus itu, jadi kita putusnya itu karena menghajar. Menghajar itu tandanya memutuskan dengan dia, tetapi kita mendoakan dia tanpa sepengetahuan. Kamu tak doakan terus loh, enggak begitu. Enggak begitu. Dengan saudara ya. Sama. Anda cobalah kita buka surat Al-Mujadilah supaya sampai tahu betul. Ya, itu ada di dalam kunci-kunci rizki. Surat 58. Ayatnya 22. Coba buka saja. Supaya sampai dan Anda saya tahu semuanya. Kalau menantu udah terlanjur kan kerjanya proyek gitu kan, udah sama dengan bank itu, terus gimana? Ya, terlanjur sudah, ya sudah biasa saja. Itu urusan dia dengan bosnya. Cuman kita menghajar dia, kita yang menghajar dia. Karena saya bulanannya kan dari anak. Nah, nggak apa-apa.
apa? Bulan dari anak itu seolah-olah kita tidak tahu saja. Karena apa? Engkau yang bertanggung jawab yang memberikan. Ya, Quran sudah berkata, tadi saya sudah katakan sudah 267 dan 268. Ya, bahwa harus memberikan yang terbaik. Tadi sudah, ya, bersedekah dari yang baik. Itu. Kalau seandainya dia memberikan dari yang haram, maka itu urusan dia. Kita husnuzon. Itu aku saudara juga, jadi kita bisa kena juga begitu ya. Naam, lihat itu suratnya. Mari saya dan Anda lihat. Bukan saya loh ya. Quran. Silakan baca. Surat Al-Mujadilah ayatnya 22 terakhir. Iya, termasuk saya ini. Soalnya saya juga ngalami. Bukan panjenengan toh. Saya juga mengalami. Makanya saya memutuskan. Ya. Ketika dengan ponakan saya sendiri, alhamdulillah ponakan saya kemudian sadar setelah saya hajar. Ya dah? Saya bilang kalau ketika apa itu, oh naik mobil. Ndaklah, mobilmu bunyi hebelnya, ndak seneng aku mobilnya. Bunyi. Bunyi apa? Balik no, begitu. Karena kredit kan. Sampai dia tahu. Ya, saya nggak bertegur. Terus terang saya datang biasanya. Pernah saya diusir? Pernah oleh ponakan saya. Om nggak usah nerima pasien di warung kopi saya. Nggak apa-apa. Hampir 3 bulan. Tetapi dipanggil lagi saya. Karena sepi tanpa saya kemudian. Dia menganggapnya begitu. Karena ramenya dari pasien-pasien saya kan mesti rame. Ya beli segala macam. Nah itu. Ya kan kalau sekarang ya, PNS tuh yang mobil. Nah itu tadi. Sudah sama. Karena mereka tadi kesurupan. Surat 2 ayat 275. Dan disebutnya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Sampai buka lagi surat 2 ayat 275. Saya tidak menghina mereka. Allah yang menghina mereka. Allah yang menghinakan mereka. Bukan saya. Dan kalau Allah sudah menghinakan mereka, surat 22 ayat 18. Ya, maka tidak ada yang dapat memuliakan dia. Nah, itu terserah. Silakan surat Al-Mujadilah. Coba. Quran surat Al-Mujadilah. Perhatikan betul-betul, guys. Surat ayat 22 yang artinya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Engkau tidak akan pernah mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kenapa pelaku riba menentang Allah dan Rasul-Nya? Surat 2 ayat 279. Terus. Sekalipun orang-orang itu bapaknya. Sekalipun orang itu bapaknya. Bapak saya. Katakanlah. Jangan memandang sampean yo. Bapak saya. Wis, supaya sampean lego gitu ya. Bapak saya sendiri. Saya harus memutuskan. Terus. Anaknya. Anak saya. Terus. Saudaranya atau keluarga. Saudaranya. Kakak saya, adik saya, atau keluarganya. Keluarganya siapa? Ponakan saya, cucu, istri, keluarga. Terus. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah memutuskan mereka. Orang yang tadi yang sudah beriman kemudian memutuskan yang seperti itu orang-orang yang ditanamkan iman. Rasa sayang kepada Allah. Lainnya tidak. Artinya apa? Kalau kita tidak menghajar mereka, boleh jadi iman kita lepas. Iman kita lepas. Boleh jadi. Tergantung tadi. Karena iman yang menilai bukan kita. Allah. Makanya terus terang saya bahas Al-Kabair ini. Al-Kabair apa? Terutama riba. Diajar, katakanlah anak saya kan satu rumah dengan saya. Saya sudah menasihati misalnya dia mau ambil rumah, saya bilang nanti aja sabar, nanti bisa kamu gabung di tempat yang sudah
Nah, itu setannya. Itulah setannya. Setannya ada di mana? Surat 15 ayatnya 39. Surat 7 ayatnya 16 dan 17. Ya, Quran semuanya saya diingatkan oleh Allah. Ini tamparan buat diri saya, bukan buat panjenengan. Panjenengan urusan panjenengan. Saya tidak ngurusi, ya. Kenapa? Saya tidak boleh kepo. Kan gitu ya? Dan saya tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga panjenengan. Tidak boleh. Ya, demikian pula panjenengan tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga saya. Saya menjaganya itu. Ya. Tadi sudah disebutkan, sudah. Coba saya tanya, surat surat 15 ayat 39 coba. Dan 40. Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sumpahnya iblis. Aku akan jadikan semua kemaksiatan, penentangan terhadap Allah itu terasa indah menurut mereka. Tetapi di situ kecuali loh, silakan 40. Ayat 40, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Terpilih di situ kata-kata al-mukhlasin. Orang yang tulus, ikhlas, mukhlis. Berat. Gimana ya kita ya, sholat gitu ya, saudara-saudara pada punya itu ya. Iya. Kita ya tadi, kita ini mung sawang sinawang. Berarti harus terima amal ibadah kita ya. Bukan tidak diterima. Tentu saja ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan bagaimana doanya bisa diterima. Sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram, tempat tinggalnya haram, apa yang dia punya haram. Keharumannya yang mana saja. Nah itu yang menjadikan sebab tidak diterimanya. Pertanyaan panjenengan sangat bagus. Mari kita lihat Quran surat 9. Bagaimana pertobatannya? Ya tak? Tobat, maka surat At-Taubah ayatnya 24. Ayat 24 dibagi menjadi dua, yaitu tentang apa? Yang pertama keluarga, serta di surat Al-Mujadilah diulangi lagi. Lalu yang kedua apa? Harta yang kita usahakan, yang kita cari, yang kita, kalau enggak gini enggak punya saya. Ya tak? Silakan buka surat 9 ayatnya 24. Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu sama kan dengan tadi? Terus anak-anakmu sama ya? Terus saudara-saudara, istri-istri, malah ini tambahan istri-istri, ya tak? Karena mempengaruhi pak korupsi wong lain punya, kita enggak punya. Terus kemudian keluargamu tadi ada tambahan istri-istri kan? Tadi 4 ya. Nah, tambahan itu istri-istri. Terus kemudian sekarang harta. Lihat harta. Harta kekayaan yang kamu usahakan. Harta kekayaan yang engkau usahakan. Bentuk umum ya. Terus perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Perniagaan. Ada tambahan. Di samping tadi pekerjaan ada tambahan. Ya terus. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah yang kita tinggali, yang kita cicili, ya tak? Lebih kita sukai. Silakan.
Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Terus dan berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik. Di situ disebutkan orang fasik. Jadi kalau saya dan Anda masih mengerjakan itu, maka disebutnya fasik. Dan fasik, mohon maaf, Anda berdoa untuk dia 70 kali untuk memintakan ampun kepada Allah, tidak diterima. Mana buktinya? Surat yang sama ayatnya 80. Tadi sudah disebutkan ya, anak-anak kita, istri kita. Sekarang ayat 80. Coba, surat 9. Quran surat At-Taubah ayat 80 yang artinya, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Walaupun itu doanya Nabi loh, ditolak. Apalagi yang berdoa Ummu Uwais, ya dah, Abu Fadil, tambah. Wong Rasul saja ditolak. Bagaimana caranya kalau ke saudara? Mohon kepada Allah hidayah, ya Allah. Betul itu. Ya, kalau anak saya sih enggak semuanya, karena udah tahu dia sunnah semua. Tapi ada satu mantu sama ya mantu tuh. Ya itu awot memang. Anak juga. Iya. Saya udah dikasih tahu juga anak saya udah ngasih tahu ke istrinya udah berapa kali gitu sampai mau cerai lagi gitu. Itulah godaan. Tadi kan dikatakan ya bahwa memang dibuat terasa indah. Anak saya sampai ngomong, memangnya papa mau ngutangi aku 250, nanti tak tempuh dalam waktu 10 tahun tak bayarnya. Monggo, kata saya. No bunga, no bunga. Papa punya uang? Enggak punya. Enak kan? Tapi kalau kamu mau diusahakan, kalau Allah, Papa minta kepada Allah. Kalau Papa minta kepada orang, enggak mungkin orang ngasih. Papa sudah sepuh, sudah tua, terus apa sing ngutang, terus aku mati, terus ngilang gitu kan. Insya Allah ditemu. Saya yakin, enggak mungkin enggak. Nah itu. Lalu tidak boleh disolatkan. Tidak boleh berdiri di atas kuburannya sepanjang hayatnya. Surat sama ayatnya 84. Naik 4 ayat. Itu udah dengar saya. Ya. Ya, jadi itu ada boleh lihat di Firanda. Ya, Safik bahasa lama, Reza bahasa lama. Ya. Amir Abda, ya. Kemudian yang meninggal ya Yazid dan yang lainnya. Badrus Salam, Irwandi, ya, Bajeber, Basmul, banyak. Maududi, berat. Lingkungannya gimana tuh? Loh kok lingkungan nih? Ya itu tadi. Kerja kan itunya PNS pakai di bank. Sebenarnya tidak, cuman bank memang mendatangi. Wis ndak pakai jaminanmu apa? Jabatanmu. SK-mu sebagai PNS. Anak saya kan juga PNS. Mengenai PNS ini ya. Saya tadinya kan memang di bagian keuangan. Kebetulan bank juga kan memang kita kerja sama bank, terus bank menawarkan untuk orang-orang yang mau pinjam. Tapi sama saya karena saya tahu kan itu riba, jadi sama saya itu saya sembunyikan dari staf. Saya sembunyikan, saya bilang nggak ada, kita nggak kerja sama bank. Cuma dari mulut ke mulut mereka akhirnya dengar, terus mereka mengajukan juga. Sampai saya udah nasihatin gimana caranya gitu, cuma dia tetap maksa. Terus akhirnya kan saya tanda tangan itu gimana? Termasuk. Mohon maaf.
Walaupun sudah melarang. Iya, saya Karena tahu. nggak bisa dicairkan kalau nggak ada tanda tangan saya. Uangnya tidak pernah cair. Iya. Karena uangnya kan utuh, tidak pernah cair. Nah, ini Jadi saya terlibat. Jangan kan gitu. Sampai tak mau tanya, Abu Fadil, bank mana yang ringan sekali bunganya, tidak bunganya sangat ringan, paling kecil di antara bunga-bunga yang lain dan tidak terlalu ribet, yang mudah urusannya. Oh, Bang Bintu, misalkan begitu ya. Saya saja nunjukkan panjenengan, kena saya. Ketika sampai angkat, saya terus sepanjang sampai bisa melunasi, saya kena dosa. Ketika sampai bayar, ketika sampai kena penalti, ketika sampai mangkir, saya kena dosanya terus. Sampai selesai total. Satu orang saya tunjukkan. 10 orang. 50 orang. Ya udah bingung ya sama saudara tuh. Iya, itulah sudah saya bahas. Sesekali kita pakai, ya kalau kita menasehati orang, dan mohon maaf, orang nasihat itu adalah pahala yang mengalir. Ya, pahala mengalir itu ada di dalam kitab yang juga kita pelajari, ya toh? Tetapi nasihat apa jawabannya? Kayak yang punya surga dan neraka saja. Kok manusia yang paling suci dan paling benar saja? Begitu, itu sudah lumrah. Saya tidak mempersulit. Ya, saya tidak mempersulit. Kalau kamu mau, silahkan kepada yang di bawah saya. Suruh mereka tanda tangan. Jangan ke saya. Saya khawatir kena dosanya riba. Kamu yang riba, saya kena. Oh gitu. Dan sepanjang itu pula. Nanti dosa saya tanggung. Betul kamu nanggung sendiri. Tapi aku juga nanggung. Oh. Jangan kan gitu. Jangan kan gitu. Anda pasti akan, jika misalkan ini ngaji ya, sampean tak sesatkan. Padahal sampean tidak tahu, kalau tidak menyadari kalau sampean saya sesatkan. Ya kan? Itu semuanya pasti Anda akan berikan Abu Fadil yang salah. Betul gitu ya? Saya kan bebas, wong saya tidak tahu. Ya kan? Logika kita. Tetapi ternyata berbeda. Quran berbicara. Saya tunjukkan. Ya. Orang-orang surat 2 ayat 166, 167. Silakan buka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 166 yang artinya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Orang yang diikuti, sampean kan ngikuti saya karena saya ngaji, ya tak? Akan berlepas diri dari panjenengan. Panjenengan nanti godeli saya. Abu Fadil, no. Ya, terus. Dan mereka melihat ajab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Apa penyesalannya mereka? Ayo, ayat 167. 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Tandanya orang yang disesatkan tanpa dia mengetahui juga salah, ya kan? Orang yang menyesatkan juga salah. Gak bisa lepas. Anda yang disesatkan tanpa ilmu tetap akan mengatakan, saya ya Allah kembalikan. Gak bisa, kan urusan dia ya Allah. Enggak. Tetapi Anda akan mengatakan kepada saya, ya Allah, tersebab saya disesatkan oleh beliau, maka berikan beliau
2 kali lipat siksaannya daripada saya. Quran. Ku tak tahu, hanya istighfar dan memperbaiki diri. Dilema. Makanya saya berani untuk keluar dan berwirausaha itu. Wirausaha pun masih terjebak. Kalau yang belinya misalnya dari uang riba gimana? Apa? Ya kan udah berlepas misalnya kayak berliannya. Terus yang belinya itu pakai uang dari uang riba. Enggak apa-apa, kan kita tahu urusan dia. Ya kan? Biarpun dia orang bank sekalipun, oh enggak tahu, masa saya sampai katakan beli ayam ke pasar, sampai sembelih sendiri, pakai bismillah, sampai sholat, ya kan? 5 waktu, masa sampai tanya begitu? Ini ayamnya asli, tidak nyolong, gitu kan? Sampai kita bilang, nggak usah beli, nggak apa-apa bu, kan gitu kan? Ya kan? Kita nggak usah kepo itu. Mau ayamnya dipelintir tah, ya loh, kita tidak tahu. Cuman kalau kita makan, bismillah, selesai. Ya, itu kita nggak akan tanya sampai ke sana. Ya kan? Gitu. Kalau misalkan kita punya teman lama, terus kan berkabar tuh ya. Nantinya dia misalkan tinggalnya di A misalnya, terus kan pindah tuh dekat kita tuh, sebagai teman kan nanya itu ya. Kalau tinggal di mana di situ? Ternyata di perumahan tuh ngontrak, kata misalnya ngontrak. Enggak, itu dapat suami saya beli, ngomongnya kan beli sebelum kenal saya gitu. Itu kalau misalkan disuruh main, itu gimana? Beli enggak apa-apa, cash. Ya nggak tahu, maksudnya masalah cash enggaknya nggak tahu kitanya, cuma yang namanya beli gitu. Ya beli, karena tidak tahu enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita tahu, ya kan? Kredit, wah, berlepas. Aja, gitu. Iya. Walaupun di perumahan. Selagi kita belum benar-benar mengetahuinya. Iya. Jadi kalau kita main misalnya ke rumah orang yang dapat kredit, nggak boleh ya? Bukan nggak boleh. Kalau kita tahu betul, nggak boleh. Nggak selalu ibu. Saya tunai. Saya beli lagi tunai. Di Kediri saya tunai. Saya masih punya tanah. Kediri tunai saya. Dikasih orang. Kampung juga ada ya. Ya kanan kiri sana itu kayaknya orang PNS semua dapat. Semuanya rata-rata begitu. Makanya dipermudah kan. Motor ya, mobil bahkan 0, DP-nya 0 ya kan. Rumah saja sekarang DP 0. Iya, model KTP bisa. Nah, itulah orang. Katanya menantu saya, kapan lagi Pak kalau punya? Saya bilang, kalau kamu pengen beli apa? Mobil tua. Utang ke papa. Bayar tapi. Masalahnya, kalau itu milik orang tuanya, enggak mau bayar. Itu merasa milik orang tuanya sendiri, milik saudaranya sendiri. Itu repot itu sudah. Ya. Iya, tarsok. Sebutannya tarsok. Ntar besok. Begini. Kalau gini kan anak saya tuh dia ngambil motor, tapi saya yang beli, tapi bukan uang dari riba, bukan ya. Dapat uang apa sih, bapak itu pemberhentian kerja pesangon gitu ya. Saya beli tuh motor, saya dosa saya ngomongin anak ya. Enggak apa-apa. Saya bilang itu dapat pinjam ke teman saya. Enggak apa-apa. Makanya kalau bilang punya saya dia nggak bayar. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Dia bilang setiap bulan tuh bayar dia tuh ya 700. Ya benar bayar. Saya Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau itu enggak. Ya, enggak apa-apa. Daripada pinjam bank saya Iya. itu. Benar itu. Jadi mendingan punya saya ada dikasih gitu tuh. Bilang sama Iya. orang. Kemarin saya punya cucu baru. Lalu kemudian datang dari keluarga besan, semuanya bermobil. Ya. 6 keluarga semuanya menunjukkan mobilnya. Bahkan dari 6 yang dibawa mobilnya 8. Ya toh? 8 mobil. Padahal isinya
Banyak yang kosong, cuman berdua-berdua dong. Ya, kan? Ingin menunjukkan bahwa kami orang-orang yang berada, mampu. Kemudian menantu saya ditanya sama istri saya, ya itulah, Ma, karena mereka ingin menunjukkan, kalau enggak, itu kan kapan punyanya. Itulah pemikiran yang dibuat oleh syaitaniyah. Ya, ada di dalam jalan kebajikan, dan itu berat sekali memang. Ya, jadi bersikukuh di situ, nah itu. Ya, itulah makanya berat sekali. Maka perkara riba ini sangat-sangat berat. Oke? Makanya kalau diberitahu ya itu tadi, kayak yang paling suci saja. Kayak yang punya sorga. Loh begitu. Kayak yang paling benar saja. Loh begitu. Itu sudah masa yang lewat saja buat telinga saya. Wis kebal saya. Ya, diludahi orang pernah. Ngaji diludahi orang langsung pernah. Terus ini aku ya, Ya. orang tua bisa meninggal. Saya waktu meninggal itu pertama meninggal. Hari pertamanya doang yang datang sampai hari pertama yang datang ke rumah orang tua. Saya bilang waktu masih hidup juga orang tua saya bilang, saya kalau ibu meninggal misalnya nggak bisa nyampe, nggak sampai 2 hari sampai macam pun nggak bisa datang. Pertama doang saya datang itu saya tuh sampai di mobil sama saudara-saudara gitu. Nggak bisa datang ke rumah 7 hari, 40 hari. Ya dikatain itu sama ipar-ipar saudara. Apa yang Anda alami sama dengan santri kita, tapi ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Ayahnya bilang, nanti kalau saya mati, masmu itu jangan pegang mayit saya, najis. Nggak, maksud saya kan dosa itu. Enggak. Kenapa? Quran lagi. Dalilnya Quran. Dalilnya Quran. Ada 2. Ya. Yang pertama, bahwa saya dan Anda disuruh bermaksiat oleh orang tua kita. Kita tidak boleh. Tetapi dia menjawab dengan sangat baik, ya, yaitu surat 29 ayat 8. Lalu dengan perbuatan, itu dengan perkataan kan? Sekarang dengan perbuatan ada di 2 tempat, yaitu doanya Nabi Sulaiman dan doa yang usianya 40 tahun. Ya, yaitu surat 27 ayatnya 29. 19 atau 29, 19 kalau nggak salah ya. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati itu. Lalu kemudian di dalam surat 46 Al-Ahqaf ayatnya 15. Wa an a'mala solihan tardohu. Loh, begitu. Ya, wa an a'mala, dan amal perbuatan yang soleh yang engkau Allah ridhoi. Yang Allah ridhoi bukan yang bapak dan ibu saya ridhoi, bukan. Walaupun ibu bapak saya mencerca saya, mengutuk saya sekalipun, ya toh, tetap saya akan terima itu dengan senang hati. Karena tidak sesuai dengan dirinya, bukan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan dalam surat 9 ayat 24, bapak, bukan begitu toh? Nah, ya, sudah jelas. Enggak, cuma cara kita. Yang membuat durhaka atau tidak itu cara kita. Alah, ibu ini kuno. Nah, itu dosa kita. Ya semua tuh saudara tuh ngatain anak durhaka. Iya, enggak apa-apa. Tenang. Sama, Bu. Jadi kalau buat artinya wahabi sendiri, apa sih artinya wahabi? Nama orang, Bu. Bapak sampai namanya siapa? Hah? Saneh Arif. Saleh Arif. Nah, terus orang bilang Arifi. Nah, dasar anak Arifi. Kira-kira sampai tersinggung nggak? Lah ya bisa sama lah. Makanya itu kemudian Allah menerbitkan apa? Wailul likulli
humazatil lumazah. Ya. Lalu surat apa? Surat 49. Allah tidak suka kepada orang-orang yang memanggil temannya dengan gelar-gelar yang tidak dia sukai. Kenapa? Iri, dengki, sreg. Nah, itu. Ya, nah itulah sebutannya. Ada lagi? Ya, masih sebagian ini. Ayo Al-Baqarah 261. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Iya, ya, itu infak itu tadi sama dengan Quran. Hadisnya bahwa dilipat gandakan. Kalau benar. Tapi kalau tidak benar, maka seperti fata morgana. Dikira air, ternyata bukan air. Maka ini yang disebut di dalam Quran bahwa ia menghambur-hamburkan pahala. Ya, inilah. Ada lagi pertanyaan? Ya, itulah beratnya riba. Mereka menyangka telah bersedekah, padahal tidak sama sekali. Ya, ini. Terus, yuk. Oleh karena itu, sedekah merupakan kedermawanan dan bentuk penghambaan kepada Allah. Apabila seorang menyedekahkan sebagian hartanya, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala sedekahnya dan akan menganugerahkan keberkahan kepada hartanya yang masih tersisa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, harta benda tidak akan berkurang karena sedekah. Iya, tetapi secara logika berkurang. Ya, tetapi secara iman tidak berkurang. Itu ada di dalam Quran surat 34 ayat 39. Setiap yang kalian nafkahkan akan diganti. Ya, sejak saya tahu maka saya nyah-nyoh pada istri dan anak saya. Saya tidak mikirin misalkan hari ini saya dapat 5 juta. Istri saya minta uang, anak saya minta uang. 5 juta gowon. Papa tidak punya apa-apa. Saya besok dapat. Begitu. Wong saya melangkah kok. Itu. Tidak usah resah gelisah. Mesti diganti, kata Allah. Dan saya yakini. Ya, saya yakini. Karena apa? Quran, innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Kita yang ingkar janji. Itu ya. Nah, terus sesungguhnya Allah menyebutkan sedekah berdampingan dengan riba. Riba adalah kezaliman karena dilakukan dengan cara mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini mengambil harta orang lain dengan cara batil diulangi di sini pada poin nomor 20. Ya. Ini nanti Anda akan ketemu lagi di nomor 20. Al-Kabair, yaitu memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya, itu diantaranya. Terus, sedangkan sedekah merupakan bentuk kedermawanan dan perbuatan yang terpuji. Bandingkanlah antara sedekah dengan riba agar semua orang mengetahui perbedaan antara orang-orang yang dermawan dengan orang-orang yang zalim. ya. Para pemakan riba. Nah, saya mau tanya sekarang kepada Anda. Ya. Orang yang pelaku riba tadi ditanyakan bagaimana dia jika bersedekah? Diterima enggak? Enggak. Tidak jawabannya.
Tapi dia pelaku riba. Tidak. Harta yang bercampur tidak. Wala talbisul haq bil batil. Saya mau tanya logika, ya Bu ya. Sebelah kanan saya nasi baik. Sebelah kiri saya nasi basi. Ya. Ketika nasi baik ikannya teri. Nasi basi ikannya ayam. Campur. Sampai milih yang mana? Nasi yang baik ikan teri atau nasi ayam tetapi basi? Ayo. Milih yang mana, Bu? Kan nggak bisa, sudah dicampur. Mau ambil ayam yang sudah bercampur dengan nasi yang basi? Nggak akan mau. Ya, sekarang saya campur sekarang nasi sama nasinya, tetapi yang satu baik, yang satu basi. Saya campur, saya ulek jadi satu. Sampai mau makan nggak? Logika nggak mau makan. Makanya wala talbisul haq bil batil. Tidak akan mungkin. Dulu saya kerja di bagian keuangan. Itu kan kalau TPP sebelum pakai sistem bank, TPP tunjangan orang-orang kan tunai semua. Sebagian ada yang dipotong utang, ada apa gitu, ada yang tetapnya full. Nah kebetulan kalau yang tetapnya nggak full, yang misalnya tinggal sisa 50.000 atau tinggal sisa 10.000 atau kalau 100.000 dari 50.000 ke bawah itu mereka nggak diambil. Terus udah kita hubungi juga mereka nggak diambil. Akhirnya kita simpan kan, itu sudah bertahun-tahun sampai orang entah pindah kemana gitu. Nah terus atasan saya bilang coba dihitung, dilihat dari uang siapa aja, dihitung, dikumpulkan, terus itu dibagi ke kita gitu, itu gimana Bu? Anggap sedekah mereka. Bukan berarti kita makan hak orang lain. Sebenarnya makan. Tetapi kan kita tidak tahu. Sebenarnya harusnya itu kita sedekahkan. Ya, atas nama orang yang itu sebenarnya. Ya, sama dengan saya dahulu SMP, SMA, Darmaji. Dahar 5 ngaku siji. Nggak bawa uang ngaku sudah bayar. Kalau kita berinisiatif ini mensedekahkan secara pribadi. Boleh. Nggak tahu berapa nilai yang Nggak apa-apa, boleh. berapapun. Berapapun. Ya, berapapun. Ada di begini Bu ya. Kalau saya itu dengan ya. Sedekahnya kemana? Ya kepada fuqara wal masakin. Ke siapa saja? Iya, ke siapa saja. Atas namakan apa yang dahulu pernah Anda ambil dari orang lain yang kita sudah lupa. Berarti hamba Allah aja. Iya. Allah lah yang kita kan tak lihat bahwa kita itu banyak makan harta orang lain kan, yang sekarang ini entah di mana rimbanya. Ya kan? Anak keturunannya juga di mana, ya kan? Apalagi saya sudah 60-an begini, maka tambah susah lagi. Maka itulah bersedekah. Harus biak-biuk, makanya saya juga biak-biuk. Tidak mikiri. Karena tadi saya yakin apa yang engkau nafkahkan pasti akan diganti. Kalau biak-biuk gitu kan artinya kita tidak menyiapkan atas nama. Enggak cukup dalam hati kita saja mengatasnamakan diri kita. Kalau lebih kan masuk kita. Matematikanya Allah dengan matematika kita berbeda loh ya. Jangan Allah disamakan dengan kita. Maka nanti Jahmiyah. Iya. Katakanlah Anda niat, Anda sholat. Anda dulu disuruh oleh orang tua Anda sholat. Misalkan begitu. Anda tidak pernah meniatkan ini sholat untuk ayah saya. Enggak usah. Allah sendiri menilai orang tua Anda dapat bahagianya. Walaupun Anda mengerjakan cuma satu sholat untuk diri Anda. Tetapi Anda pernah dididik oleh ayah dan ibu Anda serta kakak-kakak Anda. Maka Anda dapat bahagia dari itu. Dan mereka dapat bahagia dari apa yang Anda lakukan. Tanpa dikurangi sedikit pun. Loh, lah enak toh? Islam itu mudah. Ada lagi. Enggak, Yeah. kan dulu saya nabung. Jadi kan ada bunganya ya. Mm-mm. Bunganya itu
Saya nanya ke tukang siapa yang lagi membangun WC atau yang memperbaiki jalan gitu ya. Ya kan mana aja gitu. Kok bilang begitu? Iya, kamu kenapa? Enggak sih, saya kan malu ya. Itu ya ada di sana, saya samperin. Dia dikasihin aja sama saya. Kok tuh ngasih uang juga lain RT, soalnya dia lagi ngebetul jalannya di RT lain. Nggak apa-apa. Saya nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa. Saya dititipi uang riba. Ya, uang nggak jelas. Gitu? Jadi ada uang nggak jelas, bukan orang saja yang nggak jelas, ya tak? Ini ada uang yang nggak jelas. Nah itu saya gunakan, saya bilang mertua saya di antaranya, ada nggak situ jalan yang berlubang? Oh ada nak, fotokan. Kira-kira habis berapa? 4 jutaan ini. Coba nanti ngomong sama RB-nya. Padahal lain RB. Tanyakan habisnya sekian bu kira-kira. Wis orangnya nggak bayar ya? Nggak, cuman bahan-bahannya saja. Udah, berapa meter, berapa puluh meter, udah beri, selesai. Ya, itu diantaranya. Tidak masalah. Maaf miskin. Dan saya tidak pernah mengatasnamakan diri saya. Enggak. Saya hanya ketitipan saja. Saya cuman penyalur saja. Gitu, ya. Nah, ada lagi? Itu yang bagus ya. Terus Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, orang yang riba tidak punya zakat. Orang yang berhutang tidak punya zakat. Walaupun hartanya melimpah, tidak punya zakat. Sebab apa? Dia harus mendahulukan hutangnya dulu daripada zakat. Jadi kalau infak boleh ya? Kalau infak untuk riba bagaimana? Tadi sudah sama. Kalau bukan dari riba ya boleh. Yang bukan riba ya. Kalau zakat Ya, nah itu. Itulah saking beratnya ya. Makanya saya dan Anda harus berhati-hati. Saya cuma khawatir cuma satu. Apa yang saya khawatiri? Coba buka surat 19 ayatnya 71. Itu yang saya khawatiri. Quran surat Maryam ayat 71 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatanginya neraka. Kalau itu kan semuanya. Maksudnya sebahagian besar mendatangi neraka. Nah, atau ya walaupun tidak kekal tetapi mereka mendatangi, dicuci dulu sebagian besar. Hanya sebagian kecil saja mereka yang langsung. Ya, makanya pada ayat 72 silakan. Itu yang akan menenangkan diri kita. Surat 19 ayat 72. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, ditetapkan, masuk neraka sudah ada yang ditetapkan bagi sebagian besar. Terus 72. Ayat 72 yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kecuali mereka orang yang bertakwa. Makanya takwa itu sebaik-baik bekal. Kalau Anda membaca Hilyatul Auliya, para sahabat, para ulama masa lampau, itu kalau kita ambil sebuah kesimpulan, mereka mengatakan dengan gaya bahasa yang berbeda tetapi satu tujuan. Apa? Jika seandainya seluruh bumi ini penduduknya masuk surga semuanya kecuali satu, ya, maka sungguh aku tidak akan tenang hatiku sebelum aku mengetahui
di mana diriku? Apakah aku yang tergolong satu orang itu atau tidak? Sampai segitunya. Kalau kita kan enggak, kan sebagian besar masuk surga, wis tenang, ya kan? Merasa diri menakar dirinya iman. Tetapi sahabat tabiin, dan ya orang ulama yang tidak, mereka menyatakan sampai kami yakin betul ya bahwa yang satu itu bukan kami. Ya, jadi masih belum tenang hatinya. Nah, inilah ya, sampai di sini dahulu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.